Three, two, one. Jumpa lagi bersama di obrolan santai tebarkan inspirasi. Bersama saya Alifah, hari ini akan membawakan isu-isu menarik seperti pendidikan, hukum, edukasi, dan topik-topik menarik lainnya. Nah, Faku Muda, hari ini kita sudah kedatangan satu tamu spesial, yaitu Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Edi Iksan, SHMA. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Alifah. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah, sepertinya kabar Bapak sangat baik hari ini ya. Alhamdulillah. Wah, mungkin biar teman-teman Faku Muda di sini lebih akrab, boleh dong Pak, kira-kira keseharian Bapak sehari-hari itu seperti apa sih? Sejak 2,5 tahun yang lalu, saya diamanahkan menjadi Wakil Rektor bidang akademik, prestasi mahasiswa dan alumni. Jadi keseharian saya bergelut untuk fokus membantu pencapaian terbaik bagi Universitas Sumatera Utara pada 3 segmen atau fokus, itu akademik, mahasiswa, dan alumni. Bayangkan sekarang Alifah ada lebih kurang 40.000 mahasiswa S1, S2, S3, dan D3 dan profesi. Jadi betul-betul day to day, hari ke hari memang dipenuhi dengan berbagai kegiatan-kegiatan rutin dan kegiatan-kegiatan pengembangan. Wah, sepertinya kegiatan Bapak ini sangat banyak sekali ya Pak. Kalau begitu kami merasa sangat terhormat dan juga mengucapkan terima kasih karena ternyata di kesibukan Bapak yang sangat padat, Bapak masih ingin dan masih mau gitu untuk bergabung bersama kami hari ini untuk membicarakan topik yang sepertinya teman-teman juga sudah penasaran hari ini ya Pak. Apa yang akan kita bicarakan bersama Wakil Rektor 1 hari ini ya Pak ya? Ya pastilah, karena apalagi yang undang Fakultas Hukum dan anchornya adalah Alifah. Wow. Ya, anak-anak muda Fakultas Hukum yang memiliki kreativitas, ya, prestasi. Ya, saya pikir saya harus hadir untuk bisa menyapa teman-temannya Alifah semua. Alhamdulillah. Kalau begitu mungkin teman-teman Faku Muda di sini sudah penasaran ya, apa sih topik yang akan dibicarakan hari ini? Nah, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang mungkin juga udah menjadi pembicaraan hangat ya Pak di tengah-tengah mahasiswa. Terutama mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru pertama kali mendengar, wah, sepertinya alumni-alumni banyak nih program-program menarik, yaitu terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ya Pak ya. Yang mana ini merupakan salah satu program yang juga sudah berjalan di Universitas Sumatera Utara Pak ya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam pertanyaan pertama nih Pak, karena teman-teman kayaknya udah penasaran. Terutama sebentar lagi bersama kami, bersama kita semua di sini akan bergabung mahasiswa baru ya Pak yang sebentar lagi akan bergabung. Nah, kira-kira boleh dong Pak agak sedikit menjelaskan kira-kira ke teman-teman Faku Muda, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan program MBKM ini? MBKM adalah akronim dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi satu platform kebijakan nasional yang di launching di Agustus 2020, kira-kira seperti itu. Tapi USU, Universitas Sumatera Utara, baru mulai in charge di 2021, sebuah program untuk pengembangan kompetensi mahasiswa supaya bisa lebih siap masuk dalam pasaran kerja. Dulu ada program link and match seperti itu ya. Tapi kalau di MBKM ini didorong yang namanya kemerdekaan dari mahasiswa untuk memilih dari berbagai kegiatan-kegiatan MBKM itu, yang ada 9 pokok program itu. Jadi mereka mendesain, mereka menyusun dirinya sendiri, mau kemana, mau magang, mau studi independen, mau kampus mengajar. Mereka tanyakan pada diri mereka,
passionku di mana ya. Kalau aku ingin mengembangkan nanti di karirku, aku ingin mempertajam di mana, kira seperti itu. Jadi ini sebuah kebijakan yang sangat baik sekali untuk membuat para lulusan ini bisa cepat masuk dalam dunia kerja yang sangat kompetitif sekarang ini, Alifah. Wah, berarti program ini sangat menarik ya Pak, karena benar-benar memerdekakan mahasiswanya untuk lebih mengeksplorasi ya Pak, mengeksplorasi diri mereka gitu. Benar. Berarti teman-teman Faku Muda di sini yang juga penasaran dengan program-program seperti pertukaran mahasiswa dan juga seperti magang, bahkan ISMA ya Pak, pertukaran ke luar That's negeri. right. Yuk kita ikuti lebih lanjut percakapan kita hari ini ya Pak ya. Nah, mungkin kalau terkait dengan visi misi Pak dari program itu sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak? Nah, bayangan dari pemerintah dengan disrupsi sosial, digitalisasi, ada perubahan-perubahan pada jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau dibayangkan oleh pemerintah, pengambil kebijakan, kita tetap pada model pembelajaran yang seperti biasa, itu tidak akan mampu untuk kemudian bisa merespon perkembangan itu yang sangat cepat itu. Jadi mimpinya adalah bahwa visi, bayangannya adalah mahasiswa Indonesia itu bisa berkompetisi, bisa menjadi mahasiswa yang mandiri, bisa mahasiswa yang merdeka, yang kemudian bisa merespon perkembangan-perkembangan itu. Mimpinya itu, visinya itu. Dan caranya adalah dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada masa mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di universitas. Wah, berarti program ini benar-benar menggali kemampuan mahasiswa sedalam mungkin agar mereka siap ya Pak untuk menghadapi dunia pekerjaan ya Pak ya, betul? Insya Allah ya, Wah, seperti itu. Kalau begitu Pak, kira-kira apa sih Pak otonomi ataupun keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa gitu seandainya mereka mengikuti program MBKM ini? Yang pertama adalah bahwa kegiatan-kegiatan magang, pertukaran mahasiswa merdeka, ISMA, Indonesian International Student Mobility Award, misalnya seperti itu, penelitian dan lain-lain sebagainya itu akan tidak dalam arti kata tidak dihargai dan bisa dikonversi. Setelah mereka pulang itu dapat 20 SKS, dan sekarang sudah ada kebijakan baru. Kalau dulu kan 20 SKS, sekarang bisa 10 sampai 20 SKS, Pak. Jadi dalam masa mereka mengambil program MBKM misalnya, katakanlah kampus mengajar, mungkin mereka ambil 10 SKS di situ, 10 SKS-nya lagi mereka bisa menyelesaikan mata kuliahnya. Seperti itu. Jadi mereka dapat kompensasi, itu yang pertama ya, dapat kompensasi. Ya, keuntungan lain banyak lah, mereka bisa bertemu dengan expert. Kalau mereka ambil misalnya studi independen, kerja magang misalnya di satu perusahaan perbankan, bahkan bertemu dengan para profesional, terbentuk jaringan, terbentuk mindset. Aku ingin menjadi mereka, ada role model yang kemudian mereka itu akan menginspirasi mereka untuk kemudian bisa lebih siap untuk masuk dalam pekerjaan itu. Tapi kan tidak pekerjaan saja, orang-orang yang lain kan juga ingin mau sekolah, ya kan. Yang lebih didorong sekarang itu adalah bagaimana anak-anak MBKM ini dalam program Wira Usaha Merdeka misalnya, itu bisa menjadi entrepreneur. Ya, jadi tidak lagi nunggu untuk jadi PNS, gitu Pak. Benar-benar mengeksplorasi, nggak cuma di situ aja ya Pak ya. Iya, karena kementerian targetnya itu kan 2024 ada 1 juta entrepreneur muda baru, yang entrepreneur yang dilahirkan dari proses MBKM ini, kira seperti itu. Wah, berarti ini tuh bukan hanya mahasiswa bebas untuk mengeksplorasi, bahkan juga dihargai ya oleh pihak kampus ya Pak. Iya. Dengan tidak menganggap mereka bolos, tapi tetap dihitung gitu, ada konversinya gitu. Iya. Tetap mereka dianggap masuk kelas gitu, sesuai dengan beban kerja yang sesuai dengan beban SKS yang telah diberikan kepada mereka ya Pak ya. Betul, Pak. Berarti ini juga satu keuntungan bagi mahasiswa ya Pak. Jadi mereka di sini bukan berarti mereka buang-buang waktu untuk magang, yang berarti mereka mengesampingkan tugas utama mereka belajar, tapi mereka juga dianggap sudah belajar itu sendiri dalam lingkup pekerjaan ataupun lingkup program-program lainnya, seperti itu ya Pak ya. Ya, sebenarnya kan pindah tempat aja, Pak. Iya, betul sekali. Jadi mahasiswa itu punya
3 semester hak untuk MBKM. Kalau 1 semester itu kita hitung 20, maka dia punya hak 60. Total untuk S1 itu 144 SKS. Jadi 84 SKS itu dia selesaikan kuliah di misalnya di Fakultas Hukum, fokus untuk pendalaman ilmu hukumnya. 60 dia bisa terbang kemana-mana. Dia bisa ambil ISMA, dia ambil misalnya nanti pertukaran yang dalam negeri, atau ambil KKN misalnya tematik, atau ikut bersama dengan dosen. Ini lagi buka ini, ikut sebagai members of researcher. Jadi anggota peneliti dari satu penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dia bisa ikut di dalamnya. Kalau dia punya passion untuk menjadi researcher, peneliti, suka dengan data, suka berinteraksi dengan masyarakat, nanti dia bisa pilih KKN tematik misalnya seperti itu. Jadi ada banyak opsi-opsi yang keren lah kira-kira begitu. Jadi kalau nggak diambil oleh mahasiswa, sangat disayangkan ya Pak ya. Kalau Bapak jadi mahasiswa lagi, Bapak akan ambil full itu. Dimanfaatkan secara keseluruhan ya. Iya, kan kadang-kadang boring juga kalau kita terus-menerus di sini, ya kan? Betul sekali Pak. Jadi di sini mahasiswa bukan hanya didorong untuk akademis saja ya Pak, tapi juga didorong, ayo kita explore lebih jauh, ayo kita belajar langsung ke lapangan, turun ke lapangan seperti itu ya Pak ya. Betul. Tidak hanya fokus di akademisnya saja di dalam kelas saja. Wah, menarik sekali teman-teman ya Faku Muda. Kalau misalnya memang tertarik, boleh nih kita join di MBKM ya Pak ya. Harusnya, iya. Kalau begitu berarti ada banyak ya Pak program-program yang masuk ke dalam kurikulum kita begitu Pak. Yang pastinya mungkin ini terdengar ada sedikit perubahan karena tadi kan kayak dibilang bisa konversi 20 SKS dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dengan berbagai macam program-program baru yang ada nggak sih Pak perubahan yang terjadi akhirnya di fakultas atau universitas itu sendiri terkait dengan kurikulumnya? Correct sekali, benar sekali Pak, itu pasti. Tentunya akan ada beberapa mata kuliah yang dipinggirkan, ya kan? Karena tidak mungkin lagi menambah dari 144 itu. Nah, ini memang fase yang relatif alot. Ya, karena program studi itu punya dignity, punya keyakinan, punya satu faham. Nah, ini nggak bisa dirubah lagi. Kalau dirubah ini gimana? Nanti kami nggak akan ngajar lagi. Sebenarnya kalau nggak ngajar lagi itu nggak mungkin, karena cuma digantikan saja, dosennya kan dia tetap menjadi DPA. Nah, persoalannya itu yang pertama adalah konteks, kemudian ada 1 tahun USU kemudian bergulat untuk meminta semacam satu keikhlasan gitu loh dari program studi untuk kemudian menggeser beberapa mata kuliah. Kan ada mata kuliah yang sudah nggak connect lagi, sudah ketinggalan zaman, dia mata kuliah pilihan dan sebagainya itu. Nah, paling tidak ada 20 sampai 40. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal rekognisi Pak. Nggak gampang juga, kita enak mengatakannya rekognisi, tapi kemudian ketika itu dikembalikan ke program studi ke fakultas, banyak tantangan. Dan walaupun hari ini sudah hampir selesai, tapi tetap ada mereka pulang dari MBKM kemudian tidak direcognize, seperti itu, atau direcognize below dari apa yang dijanjikan, kurang misalnya, seperti itu. Itu ya, saya sebagai wakil rektor 1 harus intervensi. Kita nggak bisa kemudian tidak memberikan sesuatu yang sudah kita janjikan kepada mahasiswa. Dia juga sudah berjuang di luar untuk membawa nama Universitas Sumatera Utara. Dan seperti itu. Wah, berarti juga cukup banyak perubahan yang terjadi dalam fakultas ataupun tingkat universitas ya Pak ya, terkait dengan program MBKM yang saat ini juga mulai tertarik mahasiswa untuk mengambilnya begitu ya Pak. Tapi dalam hal ini berarti pembelajaran masih berjalan dengan normal ya Pak, kecuali bagi teman-teman yang memang mengambil program MBKM ini ya Pak, ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan seperti tadi itu ya Pak ya. Ya, jadi semester 1, 2, 3, 4 ya. Kita berharap bahwa mereka tetap berada di sini. Walaupun sekarang ada beberapa program MBKM itu yang sudah ditawarkan di semester 2, semester 4. Nah, itu mengganggu. Kita mau semua, misalnya anak-anak kita ini di Universitas Sumatera Utara ini atau di Fakultas Hukum katakanlah, itu selesai dulu yang namanya materi dasar hukum. Baru setelah itu dia bisa explore untuk hal-hal lain yang kemudian dia punya passion ya, seperti itu. Atau pengembangan lain.
Yang menarik kan misalnya dia kalau ambil pertukaran mahasiswa merdeka ke Gajah Mada misalnya. Dulu cita-citanya mau kuliah di Gajah Mada tapi nggak kesampaian. Nah ini peluang dia kan. Dia ambil 1 semester di Gajah Mada. Dia challenge ikut PMM. Kalau beruntung dia akan 6 bulan di sana. 6 bulan dia makan gudeg, kira-kira seperti itu. Explore Jogja ya. Iya, atau kalau dulu aku pengen kali ke Leiden University, tempat Pak Edi dulu sekolah misalnya seperti itu. Ikut ISMA, perbaiki bahasa Inggrisnya, dan banyak yang lulus dari kita kan. Tahun ini aja 14 yang akan berangkat, ya kan. Nah bisa sekolah 6 bulan di Leiden, itu kan menggairahkan, membuat orang, aku pengen kembali lagi di sini. Seperti sekolah di sini dan sebagainya. Keren lah pokoknya. Berarti kalau dari pihak mahasiswa sebenarnya banyak sekali ya Pak benefit-benefit ataupun keuntungan yang bisa mereka dapatkan ya Pak. Selain dari tadi kita berbicara tentang konversi, ada juga nanti pengalaman-pengalaman baru dan juga lain sebagainya. Nah, kalau dari pihak universitas sendiri Pak, ada nggak sih tantangan-tantangan berat yang mungkin diterima oleh universitas ataupun pihak fakultas yang mereka terima dengan adanya perubahan-perubahan dari program MBKM ini Pak? Yang tadi saya sampaikan adalah persoalan penyesuaian. Tidak gampang untuk menyesuaikan transformasi ini. Tidak ada waktu transisi, jadi harus in action, main langsung. Makanya di 2021 dan 2022 kemarin kita tetap mengalami kegoncangan dalam konteks komunikasi dengan program studi, dan kemudian mensosialisasikan ke mahasiswa itu juga tidak mudah. Tapi kita dibantu dengan platform medsos yang sekarang ini luar biasa, dan juga model seperti podcast seperti ini sangat membantu sekali buat kita untuk sosialisasi, sehingga kemudian mahasiswa itu memiliki semacam pengetahuan ya terhadap itu. Yang kedua adalah persoalan pada konteks penganggaran. Nah ini platform-platform MBKM kementerian, ini ada 2 platform ya Pak, platform kementerian dan platform USU sendiri yang dengan dana USU. Nah kemitraan ini itu umumnya kan mahasiswa mendapatkan yang namanya insentif Pak, ya kan, ikut PMM per bulan dapat sekian juta, 1 juta berapa, flightnya PP dari Medan ke Manado misalnya, Manado ke Medan gitu ya, kalau dia sekolah di Samratulangi misalnya seperti itu. Kemudian dia dapat lagi untuk biaya hidup dan sebagainya. Dan pemerintah memberikan satu kontrak kinerja sama rektor, jumlah capaian yang harus diraih per tahunnya. Oleh karena itu USU menyiapkan anggaran baru untuk kemudian membuat yang namanya MBKM USU. Jadi ada kampus mengajar kementerian, ada kampus mengajar USU, itu kan. Ada magangnya kementerian, ada magangnya USU, gitu loh. Nah, ada yang namanya KKN tematik, belajar di desa, USU juga buat belajar KKN tematik. Dan KKN yang reguler, yang biasa ini, yang 1 bulan itu udah nggak ada lagi Pak, semester depan. Sudah digantikan berarti sudah ya Pak diganti dengan KKN ya, ini? KKN tematik untuk 3-4 bulan di dalam di sana. Dan itu kan harus cost. Itu tantangan dari USU juga, karena harus mengeluarkan banyak cost ya untuk mendorong lebih banyak mahasiswa keluar untuk mendapatkan kegiatan di MBKM ini. Berarti selain dari kementerian, pihak USU juga diberikan kebebasan ya Pak untuk Iya. membuat program-program yang Betul. masih sejalan dengan program MBKM ini ya Pak ya? Betul. Jadi ini ada yang baru lagi nanti, seperti bela negara. Wah, program apa itu Pak? Jadi itu program MBKM yang seperti korps untuk cadangan pertahanan ya. Jadi itu semacam belajar tentang pertahanan, kemiliteran ya. Universitas Veteran Jakarta kayak menjadi host untuk itu ya, karena mereka itu punya hubungan dengan TNI dan sebagainya. Jadi belajar tentang wawasan Nusantara, belajar tentang nasionalisme, belajar tentang, jadi dibangun suatu mentality bagi mahasiswa itu untuk menjadi seorang yang menang, commit to the nation, komit terhadap bangsanya, kira seperti itu, cinta terhadap bangsanya, kira seperti itu.
Wah, berarti lingkup dari program MBKM ini sangat luas sekali ya Pak, sampai kepada bela negara dan juga menanamkan rasa cinta tanah air itu sendiri ya Pak ya. Betul Pak, betul. Wah, kalau begitu Pak, kira-kira dengan banyaknya program tadi yang kita sudah dengar, mungkin ada, kalau kita lihat bahkan lebih dari 5 ya Pak, programnya ada banyak sekali ya Pak, baik itu dari 9, kementerian, oh ada 9 ya Pak, baik itu dari kementerian maupun dari USU itu sendiri ya Pak ya. betul. Kira-kira sejauh apa sih Pak USU mensupport ataupun mengapresiasi mahasiswanya agar mereka mau gitu Pak ikut masuk ataupun join ke dalam program MBKM ini? Jadi kita sudah buat yang namanya keputusan rektor, kaptor untuk MBKM, juga udah ada pedoman operasinya ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kita memberikan rekognisi itu pasti itu rekognisi ya, itu adalah kebijakan. Yang kedua adalah soal support financial, itu akan kita bantu mahasiswa, tapi tidak sebesar yang dari kementerian, ya seperti itu ya. Dan kita usahakan bahwa kita akan melakukannya dengan baik ya. 3 adalah kita ada beberapa mitra kita di sini Pak, itu yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita yang ikut magang itu untuk menjadi pegawai, menjadi staf pimpinan, ada di Bank Mandiri kemarin, ada di Bank Sumut, ada di beberapa bank yang kemudian misal seperti itu. Jadi itu merupakan anak tangga saja bagi mereka untuk kemudian bisa masuk, kalau mereka kemudian menilai bahwa peserta magang ini memiliki kompetensi yang cocok untuk menjadi seorang bankir, misalnya seperti itu. Berarti langsung terjun benar-benar ke pekerjaannya ya Pak ya? Iya, dia kan akan mengikuti selama kurun waktu 4 bulan itu. Jadi magang bukan sekedar magang seperti dulu yang kita ingat, kalau dulu ada magang disuruh-suruh motokopi, suruh-suruh buat kopi, nggak begitu lagi. Jadi di sana ada mentor di mitra, di sini juga ada mentor, dan keduanya kemudian menyusun yang namanya materi itu, dan ada logbook, ada monitoring, evaluation dan seterusnya yang dilakukan. Dan nanti pulang dari sana dia harus buat yang namanya gladi karya, semacam presentase ya, presentasi untuk kemudian memastikan dia mendapatkan berapa rekognisinya, 20 kan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita support, kita dukung dengan apa yang kita miliki di Universitas Sumatera Utara untuk membuat anak-anak Sumatera Utara ini punya kompetensi dan bisa sukses nanti di dunia karirnya. Kira seperti itu. Wah, berarti menarik sekali program ini ya Pak ya. Bahkan mahasiswa juga diperbolehkan untuk turun langsung ke lapangan ya Pak, yang akhirnya akan membuka pengalaman-pengalaman baru lagi bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau dari pihak universitas sudah ada dukungannya, kira-kira dari dosen itu sendiri menurut Bapak apakah perlu juga ada dukungan-dukungan dari pihak dosen? Dosen pembimbing akademik merupakan orang tua pertama dari mahasiswa itu ketika dia kemudian berinisiatif atau berencana untuk ikut dalam MBKM. Dia perlu diskusi dengan PA-nya. Saya mau ikut ini Pak, kira-kira seperti apa saran Bapak, apakah ini cocok dan sebagainya dengan kompetensi saya nanti mau menjadi advokat, misalnya seperti itu. Macam Fakultas Hukum sekarang kan banyak mitranya itu dari Pradi, Ikadin, ya kan, dan banyak dari mereka kemudian ikut magang di kantor pengacara, ya kan. Kalau saya mau jadi pengacara Pak, cocok nggak saya ke situ? Wah cocok kali, kamu pilih di situ. Jadi dia in charge. Jadi dosen pembimbing akademik itu adalah orang pertama dan nanti terakhir yang kemudian ikut dalam mengevaluasi itu. Nah, jadi fungsi dosen di sini tidak lepas. Tadi kan Bapak bilang bahwa ini cuma pindah saja kuliahnya, tempatnya pindah. Biasanya di Fakultas Hukum, sekarang pindah ke kantor pengacara. Tapi waktu di kantor pengacara dia terus dimonitor oleh PA-nya di sini. Catatan logbooknya dan sebagainya kan ada. Apakah dia mengikuti berapa jam sehari di sini? Apa yang dihasilkannya dari ini? Ya kan? Kan semuanya ada materinya. Sama dengan mengikuti kuliah, tapi dia langsung bertemu dengan praktisinya Pak, kan gitu. Ikut ke pengadilan Pak, lihat bagaimana pendampingan klien. Ini kan satu hal yang sangat nggak ada waktu kami dulu, kira-kira seperti itu. Dan ini ada, kalau udah ada kok nggak diambil, kira-kira seperti itu.
Padahal ini sangat menarik ya Saya Pak minum untuk ya. mereka ya. Ya silakan Bapak. Kalau misalnya tadi kita dengar ada perbincangan dengan Bapak Edisan, tadi Bapak ada bilang menyinggung, aduh saya kalau misalnya mahasiswa ini saya pasti ngambil program ini gitu ya Pak ya. Yes. Nah kayaknya teman-teman Faku Muda juga yang lagi menonton ini juga jadi penasaran nih, seandainya kita balik ke tahun-tahun sebelumnya Bapak tiba-tiba muda gitu kan, Bapak menjadi mahasiswa. Nah kalau Bapak Bapak jadi mahasiswa tuh apa sih Pak program yang menurut Bapak paling menarik dan ingin Bapak ikuti gitu? Kuliah kerja nyata tematik. Wah. Saya senang pergi. Saya senang bertemu dengan orang-orang baru. Saya senang pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Dan desa merupakan satu wilayah yang sangat menarik, yang di situ akan bertemu dengan banyak orang yang humble, orang yang betul-betul fokus di pertanian, hidup matinya di pertanian, ya. Menarik sekali kalau kemudian kita bisa hidup dan mengetahui bagaimana hidup di desa dan bagaimana kita membantu mereka dengan apa yang kita miliki dan bagaimana kita belajar dari sana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para petani, nelayan, buruh dan sebagainya. Kalau saya kembali menjadi seperti juniornya Alifa, dia seperti itu. Saya pilih KKN tematik dan KKN tematik akan launching dalam semester ini. Wah. Akan launching dalam semester ini dan kita cuma punya sekitar 2.000 aja mahasiswa targetnya. Ya, targetnya itu 2.000. Jadi kalau tidak cepat ini akan kehabisan slot atau kuota. Wah, jadi kalau ditanya which one, yang mana Pak Edi pilih, saya pilih KKN tematik. Walaupun yang lain sangat keren-keren loh, magang, Masing-masing macam-macam. tetap ada kelebihannya ya, ada Pak? kelebihan dan jadi sekali lagi manfaatkan apapun dia program MBKM yang ada yang ditawarkan di USU ataupun di kementerian. Berarti dalam hal ini setiap program MBKM itu masing-masing memiliki ketertarikannya masing-masing ya Pak, yang membuat mahasiswa ini bisa nih menyesuaikan kira-kira apa sih tujuan ataupun kesenangan mereka gitu, bisa disesuaikan dan mereka bisa mengambil program MBKM sesuai dengan jati diri mereka sendiri. Betul, itu ya Pak ya. Betul. Dan kalau Bapak Edi Sansani mahasiswa, Bapak ingin mengambil KKNT ya Pak ya. KKN tematik. Ya. Walaupun program lainnya mungkin Bapak rasa disayangkan untuk dilewatkan ya Pak ya. ISMA misalnya. Waduh, saya pengen sekali ke Harvard misalnya, atau saya pengen sekali ke Cambridge ya kan. Bener-bener explore luar negeri ya Pak ya. Aduh, kayaknya sayang banget memang kalau didengar-dengar ini dilewatkan ya Pak ya. Wah, kalau begitu Pak, kira-kira menurut Bapak apakah program MBKM ini benar-benar bisa menjadi solusi bagi permasalahan? Kan bisa biasa kita dengar ya Kak, ada penasaran yang bilang kalau misalnya mahasiswa lulus kurang pengalaman bla 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 gitu kan, mau ditarik kerja tapi fresh graduate mungkin katanya harus kerja dulu, harus ada pengalaman kerja bla 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 sebagainya gitu ya Pak. Nah, apakah program MBKM ini bisa menjadi solusi Pak dari permasalahan yang nantinya kedepannya mungkin akan dihadapi mahasiswa ketika dia melamar kerja? Ya, ini ikhtiar ya. Jadi satu strategi ya yang saya bilang, yang Bapak bilang di awal tadi adalah dengan disrupsi sosial, perkembangan teknologi informasi, kehidupan, peradaban ini, ya kita butuh mahasiswa yang juga bisa merespon itu. Nah, kita belum bisa mengatakan bahwa kita pasti akan mampu untuk itu. Tidak bisa. Anak-anak produk MBKM ini kan anak-anak tahun 2000 yang masuk tahun 2020. Kalau di USU, Universitas Sumatera Utara 2021. Kalau Alipa hitung dia akan, kalau 2021 masuk dia tamatnya tahun berapa itu kira-kira? Paling cepat 22, 23, 24, 25 ya. 2025 nanti bisa kita lihat. Kalau Alipa kan kayaknya, Alipa ikut nggak program MBKM? Sempat Pak saya ikut. Apa? Pertukaran mahasiswa, waktu itu batch 1. Di mana? Di Universitas Slamet Riyadi, Solo. Nah, mudah-mudahan ya kamu sambut 2019. Oke lah, katakanlah 2019 sudah masuk, 2021 USU sudah ikut. Kamulah produknya nanti. Seperti apa kamu merasakan, walaupun hanya mendapatkan 1 semester, pasti kamu punya jaringan jauh lebih luas dari kalau hanya tinggal di Universitas Sumatera Utara, ya kan? Iya, betul. Nah, kita sekali. lihat kalau soal berhasilnya kita lihat nanti di dalam proses. Tapi kita yakin bahwa proses pendidikan itu adalah sebuah proses bagaimana mengkapasitasi
manusia. Kan kita seperti itu ya. Jadi ini salah satu ikhtiar untuk kemudian kita bisa membuat kompetensi, kapasitas mahasiswa itu bisa menghadapi dunia nanti waktu dia masuk dalam pasar kerja. Wah, berarti dengan berbagai hal-hal menariknya di dalam program MBKM ini, mungkin kita bisa lihat ya Pak, di program yang sangat menarik ini kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak ada program yang sempurna ya Pak ya. Correct. Dan itu juga berlaku bagi program MBKM ini ya. Ada beberapa kekurangan-kurangan yang seperti kita ambil contoh, mungkin teman-teman kalau misalnya pertukaran mahasiswa merdeka kemarin adalah sedikit-sedikit cuitan, uang saku telat, bla 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 sebagainya, atau mungkin yang magang kurikulum atau kompetensinya kurang jelas bla bla bla. Kira-kira dari pihak kampus sendiri ada nggak sih Pak yang diupayakan agar ini tuh menjadi lebih baik gitu? Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal-hal ini? Ya itu tadi yang pertama adalah mahasiswa sekarang kan juga pintar ya. Dia memilih-milih. Aku program ini aku dapat uang berapa, kira seperti itu. Kita terus terang saja gitu. Tetap jadi pertimbangan ya Pak. Ya saya menganjurkan jangan lihat pada how much you earn, jangan berapa banyak uang yang kau dapatkan dari situ, tapi lihat apakah yang akan kamu dapatkan substansi di dalam program itu. Jangan lihat itunya ya. Nah itu satu tantangan yang kita hadapi ya, terkait dengan soal akhirnya ini berkurang animo mahasiswa juga, kecil kali yang diberikan USU, cuma sekian kalau dibandingkan dengan kementerian. Ya kementerian banyak uangnya, USU kan tidak banyak uangnya, kira seperti itu ya. Tapi bantulah USU, jangan lihat pada konteks uangnya, tapi pada konteks apa yang akan kamu dapatkan kalau ikut di dalam program itu. Teman dia juga udah dapat 20 SKS misalnya. Gak perlu dia ikut kuliah di sini gitu, gak perlu dia menghafal malam-malam yang panas, kira-kira seperti itu ya. Ikut studi grup dan sebagainya, menunggu hasil, sakit pula waktu ujian, jatuh pula nilai midnya, kira seperti itu kan nggak perlu itu. Dia cukup ikut program itu, nikmati, enjoy, ketemu banyak orang, dan pulang ke USU dikasih Pak Edi Iksan 20 SKS melalui Ibu Agus Midah misalnya seperti itu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang menurut saya penting dipertimbangkan di dalam konteks. Itu saya tahu ada kasus lambat kali duitnya masuk, seperti itu ya. Ya itu memang kita upayakan bahwa kita akan memperbaiki itu. Sebenarnya nggak USU aja yang itu, kementerian juga lambat uangnya masuk ya. Nah kita kemarin itu memang ada persoalan pada kampus mengajar, tapi semua sudah diselesaikan untuk itu. Yang kedua adalah persoalan yang kita hadapi dari sisi yang tadi yang kita sebut sebagai rekognisi, ya kira seperti itu. Yang saya pikir secara perlahan tapi pasti kita sudah bisa memperbaikinya karena panduannya juga sudah ada sekarang. Kita seperti itu Pak. Berarti sebagai mahasiswa kita juga jangan terlalu fokus sama materialistik gitu ya Pak ya. Kita juga harus melihat lebih jauh gitu. Pasti banyak kok manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari program MBKM ini, seperti itu ya Pak ya. Wah, kalau begitu Pak, mungkin ada nggak sih Pak hal-hal yang perlu dievaluasi gitu dari pihak kementerian yang mungkin menurut Bapak bisa terlihat tapi bagi orang awam itu tidak bisa terlihat seperti itu Pak? Kalau kalau di platform MBKM kementerian sekarang ini adalah hal yang memang menjadi semacam bukan beban, tapi itu memang merupakan sebuah tantangan. Itu berkaitan dengan tingginya target yang ditetapkan oleh kementerian untuk masing-masing PTNBH ini untuk 1 tahun ajaran itu 25%. Kalau dulu dari student body, kalau sekarang itu dari mahasiswa yang ada di semester 5, 6, dan 7 ya. Nah itu pun masih cukup tinggi juga untuk bisa dilampaui karena banyak juga universitas itu yang tidak terlalu mau untuk kemudian, ada beberapa universitas yang saya tahu juga nggak terlalu udahlah MBKM. Kami sekarang lagi fokus ke world class university
Kira-kira Wah. seperti itu. Jadi kalau MBKM itu kan mainannya kan domestik katanya, ya kan? Iya. Nah kami sudah masuk pada bagaimana kami sudah bisa menempatkan posisi kami di world class university. Di kancah internasional, dan ya. seperti itu. Ada sih sebenarnya ya. Nah itu salah satu hal yang menurut saya bahwa kebijakan untuk persentase maksimal yang harus diraih itu memang perlu dilihat lagi apakah itu sudah sesuai atau tidak, karena seperti itu. Wah, kalau begitu ada nggak sih Pak harapan Bapak bagi Sivitas Akademika, terutama bagi mahasiswa ataupun Fakum Muda yang ada di sini mau ikut program MBKM ini, harapan bagi mereka terkait dengan program MBKM ini? Yang pertama adalah jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, kita tidak tahu apakah program ini akan memiliki usia yang panjang. Karena ini policy ya, dan juga politik pendidikan dan seterusnya. Nah, maksud saya adalah ada kesempatan yang sekarang ini dikasih pemerintah, ada fasilitas, ambil itu, ya. Nah, itu dia. Tapi selesaikan dulu mata kuliah dasarnya. Kalau di Fakultas Hukum selesaikan dulu semester 1, 2, 3, 4-nya. Baru setelah itu menatap untuk ikut ISMA, KKN tematik, magang bersertifikat, studi independen dan lain-lain sebagainya itu. Tinggal pilih saja. Itu yang saya anjurkan. Jadi jangan lepaskan itu karena itu adalah hak mahasiswa. Jadi MBKM ini adalah hak mahasiswa untuk mengambil 3 semester untuk berada di luar program studinya sendiri. Wah, berarti sebagai mahasiswa kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya ya Pak terkait dengan program MBKM ini yang dari awal kita sudah bicarakan banyak sekali benefit dan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh mahasiswa apabila mereka mengikuti program MBKM ini seperti itu ya Pak. Betul. Dan kita juga nggak boleh lupa ya Pak dengan jati diri kita itu di fakultas mana gitu. Jangan sampai kita dasarnya malah nggak tahu nanti ya Pak kalau Betul. terlalu asik di MBKM ini ya Pak. Wah. Ya. Oh, berarti dengan begitu banyak yang sudah kita bincangkan tadi teman-teman, ada begitu banyak nih pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dengan pembicaraan kita bersama dengan Bapak Edi Iksan hari ini ya Pak ya. Kalau begitu sebelum kita akhiri gitu Pak, sebenarnya sangat menyedihkan ya Pak dengan begitu banyaknya hal menarik kita harus akhiri percakapan kita hari ini. Namun ada nggak Pak 3 kata, tolong Bapak sebutkan 3 kata kira-kira yang menggambarkan MBKM ini. Kemerdekaan, kompetensi, karir. Wah. Jadi 3K. 3K ya Pak ya. Kalau MBKM ikut, ada kemerdekaan di sana, bisa memperkompetensi, dan kelak akan mendapatkan karir yang baik, insya Allah. Wah, sangat hebat ya Pak. Berarti program MBKM ini benar-benar sangat disayangkan ya teman-teman, karena teman-teman bisa dapat kesempatan untuk merdeka, kompetensi dan juga Karir. Wah, ini sangat benar-benar visioner sekali ya Pak ya. Sama. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Sangat disayangkan kita harus mengakhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Edi Iksan yang sudah berbincang-bincang dan bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat kuliah di semester ganjil 2023-2024. Salam MBKM. Salam MBKM.